wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, saya Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, menginformasikan bahwa saat ini Bupati Situbondo Bung Karna sedang melakukan terobosan-terobosan dan inovasi baru dalam bidang pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan melakukan berbagai upaya, salah satunya untuk memperoleh varietas unggul baru yang memiliki potensi hasil produksi tinggi, mempunyai daya adaptasi dan tahan terhadap hama penyakit tanaman padi, serta berasnya pulen dan cocok ditanam dan dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia. Bupati Situbondo Bung Karna telah menggandeng dan bekerja sama dengan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Badan Litbang Kementerian Pertanian, yaitu melakukan pra-uji multilokasi terhadap 19 galur unggul atau galur harapan sebagai calon varietas unggul baru padi BK Situbondo yang telah ditanam di lahan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kabongan, Kabupaten Situbondo pada tanggal 11 Januari 2022. Adapun tahapan-tahapan yang kami lakukan sebelum penanaman 19 galur unggul, yaitu diawali dengan melakukan uji tanah. Sebelum melakukan penanaman dalam budaya tanam padi, terlebih dahulu kita perlu mengetahui bagaimana kondisi tanah dan tingkat kesuburan tanah. Pengujian tanah ini perlu kita lakukan untuk mengetahui besarnya pH tanah dan bagaimana kandungan unsur haranya. Langkah yang kedua yaitu persemaian. Salah satu faktor penentu keberhasilan produksi adalah ketersediaan benih yang sehat dan unggul. Penggunaan benih unggul dan bermutu serta pemeliharaan persemaian yang baik merupakan langkah awal untuk menyiapkan benih yang sehat, bebas dari hama penyakit. Tampak pada video ini adalah persemaian menggunakan 19 benih galur unggul, galur harapan, dan 5 varietas pembanding. Langkah ketiga yaitu pengolahan lahan. Pengolahan lahan adalah proses di mana tanah dibalik dan digemburkan dengan menggunakan alat agar tanah yang semula padat menjadi gembur dan siap untuk dilakukan penanaman padi selanjutnya. Langkah keempat yaitu penanaman. Penanaman adalah kegiatan memindahkan benih dari tempat penyemaian ke lahan pertanaman untuk didapatkan hasil produksi dari tanaman yang dibudidayakan. Penanaman perdana secara simbolis dilakukan oleh Bapak Bupati Situbondo Bung Karna dan Ibu Wakil Bupati Nyai Hajah Hoironi SPD MH beserta Forkopimda Kabupaten Situbondo serta pemulia tanaman padi dari Balai Besar Tanaman Padi Badan Litbang Kementerian Pertanian. Langkah kelima, pemupukan. Kegiatan pemupukan dilakukan 2 kali setelah pemberian pupuk organik sebagai pupuk dasar, yaitu susuan pertama saat tanaman berumur 10 HST dan pemupukan susuan kedua saat tanaman berumur 30 HST. Pemupukan menggunakan pupuk berimbang dan juga pemupukan melalui penyemprotan daun dengan penambahan unsur mikro dan ZPT. Langkah keenam yaitu pengendalian hama penyakit. Pengendalian hama dan penyakit tanaman padi dilakukan sejak di persemaian dengan diawali pengamatan rutin dan berkala. Keberadaan hama dan penyakit sesuai dengan perkembangan fase tanaman dan iklim. Hama utama tanaman padi yang sering kita jumpai yaitu WBC, warna batang coklat, warna hijau, walang sangit, penggerek batang, dan hama tikus. Penyakit tanaman padi yang utama sering dijumpai diantaranya HDB, hawar daun bakteri, dan virus tungro. Hari ini, Minggu, tanggal 20 Maret 2022, galur
tepat berumur 68 HST. 19 galur yang ditanam di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo ini saat ini sudah keluar malai semua. Bulirnya sudah terisi, malai sudah merunduk, dan sebagian bulir ini sebagian sudah ada yang menguning, tapi masih ada beberapa yang hijau. Diperkirakan 20 hari lagi sudah bisa dipanen. Berarti kurang lebih 90 HST sudah dipanen. Ini galur yang nomor 2. Sedangkan galur yang nomor 3 itu bulirnya yang kuning lebih banyak. Jadi saya yakin galur-galur ini umurnya sekitar kurang lebih 90 HST sudah bisa dipanen. Keunggulannya, bahkan ada galur yang umurnya sangat genjang. Hal ini terlihat dari perkembangan tanamannya. Ini 80% bulir padi sudah terisi, padat, merunduk, dan menguning. Daun benderanya masih relatif tinggi, tegak, dan hijau. Daun bendera ini berperan penting terhadap peningkatan daya hasil produksi karena merupakan organ utama yang mendistribusikan hasil fotosintesis tanaman menuju ke ujung malai. Tanaman padi yang hampir panen tetapi daun bendera masih hijau, ini sangat bagus karena ini akan mampu mensuplai nutrisi ke seluruh malai sehingga dapat berpengaruh terhadap berat gabah. Daun bendera juga berpengaruh terhadap serangan hama burung, pipit, dan kualitas biji. Melihat perkembangan tanaman saat ini kan sekarang berumur 68 HST. Kalau melihat performanya, 10 hari lagi ini bisa panen. Berarti umurnya ini sangat genjang. Kurang lebih 80 hari HST sudah bisa dipanen. Nah, kalau ini sesuai dengan rencana, harapannya calon varietas unggul baru padi BK Situbondo ini bisa tanam 4 kali dalam setahun, dan ini sesuai dengan prioritas utama arahan dari Bapak Menteri Pertanian. Selanjutnya setelah panen, tahapan berikutnya pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Badan Litbang Kementerian Pertanian akan melakukan uji multilokasi UML di 11 lokasi yang ada di Jawa dan di luar Jawa. Kemudian hasil pelaksanaan uji multilokasi UML di 11 lokasi tersebut akan dilakukan serangkaian uji yang terdiri dari uji daya hasil produksi, uji ketahanan UPT, uji mutu gabah, dan uji mutu beras, serta akan pelepasan varietas unggul baru padi BK Situbondo oleh tim penilai dan pelepas varietas TP2V Balai Benih Nasional, Direktorat Jenderal Perbenihan Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dari semua pihak dan senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, semoga rencana besar Bupati Situbondo Bung Karna dapat berjalan sesuai rencana sehingga Situbondo memiliki varietas unggul baru padi BK Situbondo yang dapat dikembangkan oleh seluruh petani di Indonesia. Petani sejahtera, Situbondo berjaya, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.